Jadi semangatnya mengejar mabrur. Mabrur itu bisa diraih selain dari umroh dan haji gitu ya, juga lewat jalan tadi sosialpreneur atau istilahnya berbisnis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lewat jam kerja. Saya sudah ada tamu hari ini, Kang Cutes. Beliau pejabat di Kabupaten Bandung. Tapi tema menariknya pada hari ini adalah, walaupun beliau sibuk di jabatannya, gitu ya, sebagai ASN, tapi ada kegiatan-kegiatan yang masih beliau jalankan sampai sekarang. Namanya social planner. Ini Kang Cutes, kan dari jam 9 sampai jam 5 sudah di kantor, tapi kan masih menyempatkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang tadi, yang sifatnya sosial, tapi menumbuhkan juga bisnis itu. Nah, gimana Kang Cutes? Ya, bentar nih, koreksi dulu dari jam 7. Oh, jam 7? Oke, dari jam 7 ternyata. Rajin sekali. Absennya udah mulai. Ya, siap. Oke, Kang Cutes. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung nih sangat akrab. Langsung. Karena udah akrab manggilnya Kang Cutes ya. Biasa teman akrab kalau manggil Cutes, Cutes ya. Cutes. Nama lengkap Sukris Biantoro Setiono. Oke, siap. Kebetulan tadi kalau dinas sehari-hari saya di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Bandung Barat ya. Bidang sumber daya air gitu ya. Nah, kebetulan kalau terkait aktivitas atau yang selama ini kan saya basically dari sejak aktif mahasiswa ya. Sudah mulai zaman aktif di BEM, nyebutnya mungkin Badan Eksekutif. Dulu saya jadi Menteri Pengabdian Masyarakat. Nah, sejak itulah jadi jiwa-jiwa sosial tumbuh kan gitu ya untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi di Departemen Pengabdian Masyarakat, nah kita banyak aktivitas yang sifatnya pemberdayaan ekonomi, kemudian juga pembangunan desa binaan, pembangunan koperasi, BMT, nah segala macam udah dimulai ya dari situ. Nah itulah mungkin sebagai awal ya. Nah makanya setelah lulus juga, bahkan sebelum lulus itu waktu itu masih tugas akhir, ada rekrutmen pasca habis demo 98 kan gitu ya. Nah itu kan krisis ekonomi cukup banyak sehingga dibutuhkan ya istilahnya memberikan solusi-solusi ekonomi buat kondisi ketika itu pasca krisis ya 98. Dulu ada yang bilang kan krisis ekonomi 98 itu tidak membuat UKM misalnya yang bertahan ya, bukan banyak usaha pada jatuh, usaha besar ya, beberapa usaha-usaha besar yang bangkrut, kemudian juga jatuh, intinya jatuh. Nah, dibilang UKM itu bertahan. Betul. Sebenarnya sih ini sebagai kalau pemikiran saya bukan bertahan karena UKM itu dari dulu di bawah gitu ya. Jadi mau jatuh kemana lagi kan gitu ya. Kalau lainnya podok di atas tiba-tiba krisis terakhir jatuh ke bawah kan. Kalau UKM karena dari dulu di bawah, kalau pas krisis ya mau kemana lagi kan sebenarnya laten di bawah kan gitu. Ini juga kondisi kita ya karena sifatnya mungkin karena jatuh bangun UKM itu gonta-ganti pemain. Jadi kondisinya intinya butuh banyak pihak, banyak lembaga, banyak personil ya, banyak pahlawan-pahlawan lokal kan gitu ya untuk membangkitkan dunia ekonomi masyarakat lemah ini ya, lemah ini, ekonomi pemberdayaan masyarakat ini atau pemberdayaan ekonomi perlu digerakkan. Itu mungkin berangkat dari Jadi memang dari awal ya, masih mahasiswa Kang Cutes sudah mulai aktif. Mungkin ini perlu penjelasan juga untuk para sahabat lewat jam kerja nih. Social planner itu apa sendiri? Jadi sahabat semua perlu diketahui juga ya. Jadi memang socialpreneur ini baru mungkin udah cukup naik ya, lama, bahkan menjadi tren ya bisnis di berbagai belahan dunia, termasuk anak muda yang menjadi tren. Jadi kita sebutnya dia socialpreneur atau bisnis sosial atau nyebutnya sospren, socialpreneur juga atau lembaganya atau institusinya disebut social enterprise kan gitu ya. Nah, apa saja atau apa yang disebut sebagai social enterprise atau socialpreneur? Pertama, intinya sih kegiatan yang usaha gitu ya, yang memiliki dampak sosial kan gitu ya, dampak sosial atau kebalik kegiatan sosial yang menggunakan disiplin-disiplin
usaha atau disiplin bisnis kan gitu ya, disiplin bisnis. Jadi seperti itu. Jadi bentuknya bisa macam-macam, bisa lembaga LSM, bisa yayasan, bisa juga koperasi, bisa PT atau CV atau apapun, bahkan mungkin perusahaan besar ya, institusinya ya sebagai socialpreneur. Selama ini kan orang misalnya perusahaan besar, dia bertanggung jawab secara sosial hanya dikenal melalui CSR ya. Social responsibility, hanya sebatas sebagian laba. Misalnya kalau BUMN kan ada PKBL ya, kemitraan hanya 3% dari laba, baru itu untuk yang sosial kan gitu ya. Tapi kesini nanti bukan hanya itu ya, bukan hanya sebatas ansik dari CSR-nya saja ya, atau dari PKBL-nya saja, tapi bagaimana ini seluruh bisnisnya ini berdampak sosial ya, masyarakat ya. Berarti ada 3 pilihan, dalam artian 3 bentuk ya untuk socialpreneur. Pertama, memang produknya itu berdampak sosial. Misalnya dia membuat tas plastik mudah daur ulang kan gitu ya. Jadi banyak, jadi itu kan berdampak limbah-limbah bisa ini kan kembali atau produknya bermanfaat bagi masyarakat luas. Misalnya dia memiliki bikin produk makanan tambahan gizi kan gitu ya. Itu seperti itu juga bagus. Atau produk bikin pengolahan sampah organik atau pengolahan sampah mini ya istilahnya, misal yang bioenergi kan gitu, yang bisa diterapkan di rumah-rumah. Nah itu juga berarti produknya yang dia buat berdampak sosial. Betul ya. Yang kedua, walaupun tadi ya pemilik perusahaannya dikelola secara industri kan gitu ya, tapi produknya berdampak sosial. Itu di sisi produk. Yang kedua dari sisi proses bisnisnya. Jadi ketika dia memproduksi suatu produk gitu ya, walaupun itu tidak berdampak sosial, tapi prosesnya melibatkan masyarakat. Banyak. Misalnya saya punya konveksi, saya kan pernah juga bikin fashion gitu ya, melibatkan memberdayakan maklun-maklun, warga sekitar, pengrajin-pengrajin kan gitu ya, yang jahit, yang masang kancing segala macam, yang memang kita berdayakan kan gitu juga. Ada berapa bagian bisnis proses yang melibatkan masyarakat. Atau bentuk-bentuk usaha lain ya, pekerajinan, bentuk-bentuk lain ya bisa, atau bahkan industri yang high tech pun, kalau kayak di luar negeri kan bikin chip-chip kan gitu ya, nyordernya segala macam, mungkin bisa saja melibatkan masyarakat luas. Nah, yang terakhir itu di sisi bisnis proses, yang terakhir dia sebagai bisnis sosial atau socialpreneur-nya adalah kepemilikan atau ownership-nya dimiliki bersama. Jadi misalnya kalau PT kan membolehkan dia dimiliki oleh satu pihak ya, atau mungkin beberapa pihak segelintir aja elit. Tapi ini dimiliki bersama. Kayak waktu itu saya bikin perusahaan outsourcing, itu jelas melibatkan banyak masyarakat karena pegawai-pegawai outsourcing ya, pekerja-pekerja outsourcing. Nah kemudian PT-nya ini dimiliki oleh koperasi. Koperasinya koperasinya anggotanya adalah karyawan pegawai outsourcing tadi. Jadi mayoritas dimiliki PT-nya adalah koperasi kan gitu. Atau mungkin bisa aja nggak mesti koperasi ya. Misalnya PT tapi sahamnya banyak, dimiliki masyarakat banyak, atau petani kan seperti itu. Jadi secara kepemilikan itu ada misi namanya redistribusi aset ya. Jadi sebagai solusi waktu saat itu krisis, salah satunya adalah bagaimana aset-aset ini jangan dikuasai oleh segelintir orang kan gitu. 9 naga aja kan gitu ya kalau bangsa ini. Nah, kita minimal upayakan kan gitu ya, aset-aset ini terjadi redistribusi aset. Jadi aset-aset penting atau usaha-usaha itu mulai disebar. Itu mungkin jadi 3 bentuk socialpreneur ya. Di produknya memang berdampak sosial, bisnis prosesnya melibatkan masyarakat, sosial banyak kan gitu ya. Yang terakhir kepemilikannya dimiliki bersama. Itu mungkin. Berarti kan ini bisa, intinya sih karena sosial, tapi tidak melupakan terkait dengan bisnisnya gitu ya. Betul. Bisnis tapi juga tidak melupakan sosialnya. Betul. Nah kalau misalnya ya ini sahabat lewat jam kerja kan beberapa dari ASN ini karyawan. Betul. Apakah untuk memulai bisnis socialpreneur ini harus yang rumit-rumit atau apa gitu? Apakah bisa mulai mungkin dari sekitar atau apa gitu? Betul. Yang sebenarnya sih intinya sih apapun ya istilahnya bisa jadi ide ya. Ini yang penting pertama memulai. Ya kalau bisnis kan
UUD 45 ya, semangatnya ujung-ujungnya duit modal 4 dapat 5 kan gitu. Marginnya 1 dong. Marginnya lumayan 20%. Modalnya 4 dapat 5 kan berarti benar ya 20% kan. Jadi jangan sampai rugi kan gitu ya. Nah, betul, itu jadi penting, namanya bisnis kan begitu. Jadi bagaimana intinya agar aktivitas sosial kita sebagai kita kan dai ya, sebagai muslim juga punya tanggung jawab sosial sebagai dai. Nah, ini juga salah satunya adalah misi sosialnya ada. Nah, cuman kan bagaimana biar sustain kan gitu ya. Itu kan menjadi tanggung jawab ya. Maksudnya dia nerima dulu, namanya ada dari zaman saya waktu dilulus, saya kan langsung di-hire di PNM, Permodalan Nasional Madani. Jadi makanya kenapa saya garis tangannya selalu jadi pemberdaya UKM kan gitu, karena dari seluruh situ gara-gara di aktif mahasiswa kan ditarik sini bantuin di PNM Nasional Madani. Nah, itu saya mendampingi UKM kan gitu. Nah, ini berangkat apapun ya dari produk yang kita miliki. Jadi walaupun saya dulu lulusan ITB gitu ya, kadang kan wah daya saing yang penting gitu. Bukan dari situ, tapi yang penting adalah keunggulan komparatif ya. Istilahnya keunggulan sumber daya yang ada kita miliki kan gitu. Kita punya banyak air, banyak tanah subur, banyak sumber daya manusia kan gitu ya. Pokoknya semua yang berlimpah ini insya Allah menjadi keunggulan kita kan gitu. Nah, itu berangkat dari keunggulan-keunggulan sekitar kita. Semua bisa jadi ide bisnis ya istilahnya. Nah, yang sebenarnya modal yang coba kita identifikasi, rumusnya ya biar gampang nih, STMJ. STMJ bukannya produk ini. Biar nggak loyo kan. Kalau UKM kan kalau kita lemes-lemes, nah STMJ ya. STMJ aja kita cari biar gimana nih biar bangkit. S-nya apa? Sumber daya manusianya. Jadi idenya segala macam. Sumber dayanya ya, sumber daya manusia ya. Manusianya. Jadi di orangnya bergantung pada motivasinya, apa istilahnya orientasi kita. Jadi berangkat dari situ dulu ya, dari nah dulu yang menggerakkan kita nih ada, saya sebut nih ayat ini ya, di surat Al-Imran ayat 82, ayat 92 ya. Nanti ditampilin aja sih. Siap. Lan tanalu birra hatta tungfiku mimma tuhibbun. Wa ma tungfiku min sayin fa innallaha bihil alim. Bihi alim gitu ya. Ini maksudnya, artinya ya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Jadi yang di sini kan, yang dimaksud birru ya, lantanu birro kan gitu, kebajikan utama. Ini birro ini sama artinya dari mabrur. Jadi semangatnya mengejar mabrur. Mabrur itu bisa diraih selain dari umroh dan haji gitu ya. Juga lewat jalan tadi sosial partner atau istilahnya berbisnis gitu, dari berbisnis dari berusaha kan. Jadi ini tidak akan mendapatkan kebajikan utama, jadi kemuliaan dari perbuatan kebajikan yang utama gitu ya, kecuali dengan menginfakkan sebagian harta kita yang kami cintai, yang benar-benar yang terbaik kan gitu, yang kita miliki untuk disedekahkan. Ya, untuk tadi untuk kegiatan untuk kita kan, untuk sosial tadi seperti. Jadi semangatnya adalah jangan nanggung gitu ya istilahnya. Memang kita memberikan yang terbaik, walaupun mungkin ASN kita secara waktu sisa waktunya ya, kan, lewat jam kemudian, tapi tetap secara dedikasi tadi ya, karena ini walaupun kita kegiatan mungkin sosial, tapi harus ada disiplin bisnis ya di sini. Betul. Waktu, komitmen kan gitu, bekerja keras kan gitu, sebenarnya itu harus tetap dilakukan. Jadi sumber daya manusia memiliki motivasi itu ya, motivasi tinggi untuk mendapatkan kebajikan yang utama tadi ya. Jadi berinfak, memberikan yang terbaik kan gitu ya. Jadi kalau memberikan CSR kan sebagian laba. Tapi kalau kita memberikannya semua untuk sosial, bisnis kita semua untuk sosial, berarti kan yang terbaik itu semuanya kita berikan untuk bisa berdampak sosial, nggak hanya sebagian kecil labanya, tapi memang semua total bisnis kita kan. Itu yang semangat motivasi dari sumber dayanya. M-nya STMJ tadi ya, STMJ ya, S-nya sumber dayanya kan gitu, memiliki motivasi yang baik, tinggi, ada etos kerjanya. Kemudian juga M-nya modal. Jadi intinya pasti harus ada ya, ada uang kan gitu ya, ada. Nah, ini mungkin modalnya bisa macam-macam. Kalau buat para
akses ini kan sumber dana bisa macam-macam dari yang paling eligible, jadi yang mudah ya buat para yang pakai lewat LSM, lewat bantuan sosial misalnya dari lembaga sosial kan gitu. Yang visible, ya, jadi misalnya lewat tadi ya dana PUKK, dana BMT, sampai yang bankable gitu ya. Bankable yang memang udah memungkinkan, udah cukup udah berjalan berapa tahun, baru bisa akses dana lembaga pendidikan. Jangan sampai nanti jadi muka tebal gitu ya. Kalau udah ngemplang utang kan gitu ya. Jadi mungkin ditagih ini. Iya, dari eligible, visible, bankable sampai tadi jangan sampai janganlah ya. Jangan gitu ya. Tapi intinya tadi ya modal ini tetap menjadi adalah ya ada apa menjadi persyaratan untuk kita bisa istilahnya buat kita memutarkan lah ya. Gitu. Nah, yang kemudian yang T-nya itu teknologi ya. Teknologi dalam artian bukan nggak mesti high tech ya. Yang penting istilahnya teknologi ini inovasi ya, bagian dari inovasi, menemukan ide-ide baru, bisa menjalankan bisnis lebih cepat gitu. Gampangnya gini aja, kalau orang biar jadi inovatif tuh gimana? Males aja kan gitu ya. Males masak jadi rice cooker. Malas juga ya. Malas matiin TV jadi rumah. Jadi semuanya serba gampang ya, termuncullah pengennya shortcut kan gitu ya. Akhirnya muncul idenya biar shortcut tuh gimana. Jadi lazy, bure. Jadi malas tapi jadi muncul inovasi kan. Ya. Nah, itu tetap dilakukan. Jadi teknologinya memang biar efektif efisien tuh gimana ya muncul. J-nya jaringan network ya. Nah, itu network. Saya kebetulan bisnis yang selama ini juga sangat memberdayakan jaringan kita. Jadi kalau kita teman-teman kita, teman kantor ya buat jualan, atau teman ibu-ibu kita, teman pengajian, ya itu jadi jaringan market atau jadi sumber produksi kita juga kan gitu ya. Atau sumber bahkan dana-dana, mengumpulkan dana juga bisa kan dari dana modal yang bersama-sama. Kalau saya alumni ITB, jadi yang saya kembangkan perusahaan yang saya kelola itu menghimpun investor-investor dari alumni-alumni TB yang kebetulan punya visi sesama aktivis Rohis ya. Kita bikin PT, bikin koperasi dan membentuk tadi social enterprise tadi kan. Itu mungkin beberapa biar memulai ya, dari sekitar kita. Jadi ya STMJ tidak harus bermodalkan besar gitu ya, tapi mungkin bisa jadi tadi yang kayak jaringan apa semua kan bisa menyumbang itulah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ASN yang sekarang waktunya mungkin mesti banyak, bisa jadi social planner ya gitu ya, menjadi ide ya. Betul. Jaringan kan menjadi sangat kuat. Ada ini nggak Kang Cutes ini apa ya, kayak kepuasan-kepuasan tersendiri gitu ya ketika mengelola aktivitas sebagai social planner gitu. Iya. Ada nggak tuh kira-kira? Paling nyetrum lah itu ya, paling mungkin berarti gitu ya. Iya. Sebenarnya ada ungkapan bijaknya ya istilahnya. Saya lupa ini hadis atau bukan kan gitu ya, belum saya teliti lagi kan gitu ya. Jadi maukah kamu kan gitu ya, ketika kita tidur, ternyata doa lahir, doa yang ketika mengalir ya, doa-doa dari orang yang kita bantu, orang yang kita tolong kesusahan, orang yang kita beri makan kan gitu. Terus ya. Berdoa untuk kita. Nah itu doanya padahal kita lagi tidur kan gitu, seperti itu. Jadi semangatnya adalah mengalirnya doa orang-orang yang kita bantu ini, orang lemah ini, walaupun kita sedang tidur kan gitu ya. Betul. Nah itu biro itu jadi kenapa jadi mabrur itu ya di situ mungkin ya. Jadi motivasinya itu kali ya. Itu. Jadi semakin banyak orang yang kita bantu dan tadi yang merasakan manfaat ya, kan tadi yang terbaik di antara kita kan yang paling banyak memberi manfaat. Nah ini juga menjadi motivasi utama tentunya. Jadi buat apa sih? Saya juga badan segini-segini aja makan nggak banyak kan gitu ya. Jadi kalau mau stabil ya. Gitu. Jadi ya udah kita bagi-bagi aja kan gitu. Untuk makan aja kita perlu bersama-sama, apalagi untuk mencari yang lebih besar. Dan ini juga penting kan. Jadi itu sih motivasi utamanya ya. Jadi silakan nanti ya tetap bersama-sama ya istilahnya, berkolaborasi dalam mencari mabrur tadi ya, biro tadi ya, kebajikan yang utama ini melalui socialpreneur tadi ya. Itu bersama-sama terus aja kan gitu. Tapi kan kita juga tadi ya memegang prinsip-prinsip bisnis lah ya, karena misalnya disiplin, ada kerjasama dengan orang lain. Kan berarti harus rutin juga gitu ya, kita evaluasi, kita lihat perkembangannya gitu ya. Jangan sampai
Ya karena socialpreneur dari sisi bisnisnya malah nggak terkawal gitu ya. Ya problemnya ini mungkin saya sempat membuat sekolah sosial socialpreneur ya, sekolah. Jadi dengan stok awal para pelaku atau para aktivis sosial ya, pemberdaya sosial. Nah itu. Nah ini ternyata ya tadi ya karena biasa pemberdaya sosial rada susah nih. Sosialnya lebih tebal dibanding trainernya. Sangat tajam mungkin untuk sosial, kegiatan sosial, tapi untuk disiplin bisnisnya kurang kan gitu, seperti itu. Misalnya dia kan misalnya lembaga sosial. Biasa nggulirin dana, misalnya dana untuk bantuan ya, dana bantuan. Tiba-tiba mengelola dana bergulir. Nggak usah bergulir lah, Qardul Hasan aja kan gitu. Nah, ini itu saja nggak gampang ya, nggak mudah. Karena udah terstigma sebagai lembaga sosial, jadi pas untuk tagih gitu ya, jadi nggak bisa profesional dalam artian untuk mengelola dana-dana yang sifatnya dibergulir atau dana yang sifatnya kerjasama komersil ya, seperti itu. Itu yang menjadi kendala kan gitu. Jadi bagaimana lebih susah sebenarnya orang nge-switch dari yang pemberdaya sosial ke socialpreneur, karena tadi upgrade disiplin bisnisnya nggak mudah. Malah lebih mudah misalnya kita nih pebisnis murni awalnya gitu ya. Betul. Kemudian tercerahkan kan gitu ya. Tercerah, wah saya perlu jadi socialpreneur nih, social enterprise. Nah itu kan disiplinnya udah dapet, tinggal dihijrahkan lah gitu ya. Lebih mudah gitu ya. Kita ini kan bagaimana memiliki format istilahnya sebagai social enterprise tadi. Gampang gini lah. Ini perusahaan, misalnya perusahaan mie, Indomie instan kan gitu ya. Nah, bagaimana caranya bisnis prosesnya selama ini, misalnya untuk bumbunya dia produksi sendiri, dia lempar ke masyarakat. Jadi ada bisnis proses tertentu yang dilempar. Tapi kan harus ada edukasi lebih awal ya, berarti ya. Pemberdayaan itu. Dari kualitasnya apa semua kan harus ada edukasi awal ya. Jadi bagian dari SOP-nya itu ketika dia memiliki gimana nih bisa melibatkan masyarakat banyak. Tapi kan disiplinnya udah dapet ya. Ya betul. Oke, kalau misalnya nih sekarang nih penonton para ASN, kalau misalnya dengan waktu yang ada gitu ya, lewat jam kerja, kira-kira hal yang sederhana yang bisa dilakukan oleh para ASN untuk men-switch dari ke socialpreneur gitu ya. Bukan dari sosial, ini dari ASN nih yang sudah punya pendapatan penghasilan setiap bulan, tapi dengan waktu yang ada, hal yang sederhana apa kira-kira kita bisa switch jadi socialpreneur lah. Pertama sih karena kita mungkin terus terang mungkin terbatas ya dari sisi waktu mungkin ya, waktu dan modal gitu ya, juga modal kalau sendiri. Jadi ya mau nggak mau harus berkolaborasi kan bareng gitu ya. Memang harus bareng ya. Satu itu berangkat dari kebersamaan yang ada, misalnya yang terdekatnya siapa. Jadi konsolidasi modal dilakukan. Paling gampang biasanya teman-teman kan gabung di koperasi juga bisa itu ya. Jadi nanti kegiatan koperasi itu yang melakukan mungkin bisa membangkitkan koperasi-koperasi di kantor-kantor masing-masing ya. Kalau koperasi kan dia walaupun kolektif, tadi kepemilikan kolektif, tapi kan harus bisnis, harus profit oriented, ngejar sisa hasil usaha kan, ada SAU kan gitu. Walaupun untuk intinya mensejahterakan bersama juga kan gitu, seperti itu. Jadi itu juga bisa. Jadi ketika udah terkonsolidasi kan, jadi ada manajemen, sekarang diawasi segala macam. Nah itu insya Allah juga baik ya sebagai. Jadi terkonsolidasi. Kalau memang cukup mampu bikin perusahaan kan gitu ya, bikin PT pun nggak ada masalah kan gitu. Mungkin dia tabung sampai berapa nih tabungan, kemudian punya modal ya. Kemudian dia invest atau mungkin membuat manajemen, tapi tetap harus ada yang full time yang mengelolanya ya. Hari-hari walaupun mungkin manajernya atau direkturnya masih dirangkap kan gitu ya, boleh saja pimpinan, tapi tetap harus ada staff atau operator atau pelaksana yang day to day ya tetap dijalankan kan gitu ya. Karena kan bagian dari pelayanan usaha kan harus all out kan gitu. Kepuasan pelanggan itu kan penting kan gitu ya. Jadi seperti untuk lebih para ASN bermakna waktunya gitu ya, di tengah kesibukan yang ada, bisa jadi itu mungkin lewat koperasi, lewat teman-teman seinstansi gitu ya. Bikin barang, tadi apa semua. Modalnya dikumpulkan, terus bikin PT sebagai pemilik
saham ya, pemilik saham dari suatu PT yang memang social enterprise tadi kan gitu. Contohnya nih saya nih kan punya PT PT Ikatan Alumni Gamais Properti kan gitu ya. Itu kumpulan dari alumni-alumni yang modalnya 10 juta ke atas yang memberikan bisa langsung dapat saham kan gitu ya. Tapi yang modalnya di bawah itu lewat koperasi dulu. Ada koperasi kita, koperasi alumni kan gitu ya. Dan ini berkumpul situ ya 5 juta, 2 juta segala macam boleh. Nanti dari koperasinya sebagai pemegang saham di PT-nya itu salah satu, selain yang personal yang tadi bisa di atas 10 juta kan itu 20 juta. Nah itu PT, terus baru kita ngelola suatu aset. Nah kemudian kami ngelola di Hotel Utari ya di Jalan Dago, Bandung ya, Kota Bandung itu daerah strategis. Itu di hotel ya, sebagai awalnya hotel. Ini udah berjalan 4 tahun. Jadi di situ kita mengembangkan bisnis-bisnis bersamanya sebagai model bisnisnya. Namanya properti kan, jadi bisa buat apa ya, kita transform. Ada yang jadi kafe, yang punya banyak cabangnya juga. Jadi klinik gigi di anak dan keluarga itu juga. Kemudian juga jadi co-working. Nah itu dari co-working muncul startup atau tadi mau travel, ticketing kan gitu. Bahkan ada money changer juga di situ kan gitu. Jadi banyak model bisnis yang nanti bisa kita berdayakan, dan itu rata-rata juga dari alumni atau dari member-member kita juga, jaringan kita juga kan gitu ya. Walaupun awalnya tadi ya hotel, tapi karena lihat strategisnya ini, bahkan termasuk sangat strategis lah Dago ya. Iya betul, Dago. Dan bahkan kita punya selain co-working ya, ada inkubasi juga. Di situ ada iLab ya, Agile Innovation Lab-nya. Jadi untuk membantu inovasi para pelaku usaha atau startup gitu ya. Bahkan ada juga lagi baru nih alhamdulillah bikin Indonesian AI Artificial Intelligence Institute. Jadi untuk ini sekarang kan penting nih buat AI ini ya. Kemudian jadi sekarang kan mau diadu nih bisnis yang nggak pakai AI sama yang pakai, pasti yang menang yang pakai AI. Guru yang pakai AI dengan yang tidak pakai AI, pasti yang lebih unggul yang pakai AI kan gitu. Jadi AI ini menjadi suatu komponen utama ya sebagai keunggulan kita. Jadi mengadopsi ini sebenarnya dibuatlah kita di AI Institute ini ya, untuk mengupgrade ya minimal dari dunia edukasi terus ke bisnis dan lainnya. Itu sih. Kang Cutes membuka inilah ya konsultasi kalau misalnya ada teman-teman nih yang ingin berkonsul, mau bisnis. Jadi gini, salah satu cara gampangnya juga ini, mau bisnis apa sih yang sesuai dengan ini nih, satu passion atau sesuai keinginan, modal. Yang kedua yang kepastian. Kepastian ini ya, kepastian tumbuhnya gitu kan terjamin lah harapan kita. Jadi kan kayak sama lah kayak kita nanam ya, mau dari biji ketika ditanam tumbuh memang, cuman hasilnya belum tentu sama nih. Misalnya kita nanam mangga manis kan gitu ya, rasanya segar, buahnya besar kan gitu ya. Pada dari biji belum tentu hasilnya sama seperti itu. Atau kita mau dicangkok, katanya juga itu juga belum tentu juga. Ternyata yang mirip, hampir mirip dengan metode stek namanya ya. Stek. Jadi ketika di stek hasilnya hampir mirip. Jadi kita juga sama. Jadi model-model bisnis yang kita pilih juga yang tadi memiliki tingkat keberhasilan, daya dukung yang memang sudah mempunyai, istilahnya ada avalis ya, penjamin secara bisnisnya ya. Pilihlah misal waralaba, itu juga bagus ya, jadi udah ada SOP-nya, udah ada IT-nya, udah ada ini, jadi kita dilatih segala macam ya, itu juga pilih. Nah itu atau business opportunity ya juga bisa. Modelnya kan sama kayak waralaba kan gitu ya. Itu juga model-model begitu bisa dipilih ya, agar tidak dari nol lagi kan gitu ya. Jangan sampai nanti stupid cost kita gitu ya terlalu besar kan gitu. Walaupun tetap ada rugi kan, tapi nggak kejeblos di di lubang yang sama lah kan. Itu ketika ada yang gitu lebih enak kan gitu ya. Nah ini kira-kira nih Kang Cutes, kalau misalnya banyak ASN yang kemudian terjun ke dunia socialpreneur, kira-kira 10 tahun ke depan nih Indonesia seperti apa ini? Ya intinya sih karena kita punya tanggung jawab sosial tadi ya, dalam artian tetap kewajiban kita sebagai aparat ASN ini berjalan,
profesional kan gitu ya. Nah ini yang kita melakukan aktivitas sosialpreneur ini tadi karena misi sosial juga ya. Jadi ada tanggung jawab sama-sama ya, tanggung jawab ke masyarakat langsung kan gitu, seperti itu juga tentunya hal baik kan. Dulu ketika kita sekarang juga sama nih kondisinya slow down kan misalnya ekonomi. Jadi nggak butuh banyak orang, banyak lembaga, banyak institusi kan gitu, perusahaan ya untuk bisa terlibat ya dalam pemberdayaan ekonomi ini ya, ekonomi atau membantu masyarakat lemah ini kan gitu ya. Dan tadi ya kalau bagaimana piramidnya ini jangan sampai kue ekonomi ini yang besar dikuasai segelintir oleh elit-elit tertentu, tapi bagaimana misalnya kayak di Amerika dia itu walaupun misalnya ada Apple, ada General Motor kan gitu, itu yang besar-besar itu tetap aja kalau dikumpulin mereka sama UKM-nya lebih besar UKM tetap kan gitu. Jadi tetap ditopang ekonominya itu oleh para usaha kecil menengah kan gitu ya. Itu yang walaupun tadi ada usaha besarnya. Jadi kalau di sini mungkin masih porsinya masih timpang ya. Gitu. Usaha besar kan gitu ya. Pengusaha juga masih sangat kecil ya. Di melibat yang menguasai kue ekonomi cukup besar, bukan di distribusi ya ke pelaku-pelaku usaha. Jadi perlu didorong banyak orang-orang ya ikut dalam sosialpreneur ini kan gitu ya. Itu mungkin. Oke, siap Kang Cutes. Ini menarik ya diskusi kita. Semoga teman-teman para sahabat lewat jam kerja juga ya ada ide lah ya setelah mendengar perbincangan kita. Betul. Tapi ngomong-ngomong Kang Cutes itu apa hubungannya dengan Changcuter? Dulu sebelum itu zaman saya kuliah kan gitu ya. Sebelum grup band Changcuter belum ada. Udah lebih awal ya. Udah dipanggil lebih awal. Dipanggil Kang Cutes kan gitu. Awalnya Cutes karena nama saya kan Sukri susah kalau orang Kris susah ya. Tes kan dari Cutes kan. Selalu berhasil tesnya. Cutes akhirnya pas di Sunda jadi tambahan Kang gitu. Jadi Kang Cutes kan gitu. Oke, makasih banyak Kang Cutes. Semoga sukses. Mudah-mudahan berkah. Ditunggu nih teman-teman semua terlibat ya dalam sosialpreneur. Mangga datang aja langsung ke Dago. Oke, nomor siap. 50 ya. Terima kasih, ini strategi setelah tempatnya. Siap. Makasih ya Kang Cutes. Selamat sami-sami.